Makanya jangan ngeluh di atas panggung, nyari kerja gitu. Ngapain ngeluh di atas panggung. Lucunya itu untuk dirinya sendiri aja gitu. Udah zong itu selesai udah itu. Kalau misalnya mau didalemin ya udah ayo baru dicekoki teknik-tekniknya. 10 kali open mic. Tanpa tahu teori berarti? Benar, tanpa tahu teori itu 10 kali udah open mic itu. Bentuk keyakinannya dia di seni ini. Saya tuh ngebuat materi kayak ngerumusin matematika gitu loh. Kayak penasaran gitu. Bisa nggak sih saya masukin teknik ini ke dalam joke saya gitu. Misalnya kayak gitu. 10 menit podcast. Stand up comedy itu perlu kerjaan gitu loh. Bukan belum jadi kerjaan utama berarti ya? Iya, belum jadi kerjaan utama tapi bisa anggapannya itu lumayan bisa menghasilkan kalau buat saya untuk sekarang ini. Menghasilkannya itu ya itu tadi yang dimana di samping itu harus ada kegiatan gitu. Nggak bisa full kayak full stand up ini. Full stand up kayaknya susah. Kalaupun di Jakarta ya saya bayangin itu mereka juga ada kerjaan lain. Sekiranya kayak misalnya oke lah kayak Panji misalnya. Kayak Panji itu ada juga perusahaan yang lain yang dimana dari situ tuh kan dapat keresahan apa yang dia mau bahas itu. Kalau full stand up kan masa bahas stand upnya gitu kan kayak ya kayak susah gitu. Nah kalau sepandangan saya kayak gitu untuk stand up ini. Makanya nggak bisa dibilang susah buat dijadiin kerjaan utama karena kalau kita jadiin kerjaan utama itu justru yang kayak berat rasanya nanti untuk kita membuat sebuah materi. Nulis materi. Iya, nulis materi segala macam. Makanya kita perlu kerjaan lain nih gitu. Pas saya mungkin anggapan belum dapat kerjaan waktu itu masih nganggur segala macam itu kan susah banget itu bahas nganggur terus kan kayak makanya jangan ngeluh di atas panggung, nyari kerja gitu. Ngapain ngeluh di atas panggung? Mungkin penonton ada yang bilang kayak gitu kan untuk ke orang yang ngeluh tentang nganggurnya dia segala macam gitu. Makanya kayaknya stand up comedy ini benar-benar nggak bisa digabung gitu sih. Kalau menurut saya nggak bisa digabung antara pekerjaan utama segala macam gitu sih. Kalau itu. Oh, berarti ya kayak ya terkait penulisan tadi ya. Betul. Ya, kalau balik lagi kalau misalnya kayak musisi gitu, mungkin bisa fokus di area sana karena imajinasinya kan main tuh. Lagunya mau liriknya kayak gimana, liriknya mau kayak gimana. Keresahannya mungkin dapat gitu dari musisi yang ditulis lagu segala macam. Nah kalau stand up comedian itu bagi saya misalnya itu benar-benar harus ada kejadian real gitu, kejadian pengalaman real dari ini. Makanya kalau udah kesusahan tuh paling pengalaman yang lama kita angkut lagi ke materi yang akan dibuat kayak gitu sih di stand up comedy. Nah kalau misalnya cara nulis tuh gimana sih? Cara nulis stand up. Karena gini saya dunia siaran ya. Dunia siaran tuh hampir mirip dengan stand up comedy. Cuman kalau saya secara pribadi saya nggak tahu nih pakem-pakemnya itu kayak gimana. Kayak gitu. Jadi ya yang penting di belakangnya ada jokes aja lah kayak gitu. Entah itu lucu atau enggak. Kan kita nggak dengar juga ya suara orang ketawa ya. Entah lucu atau enggak ya pokoknya menurut saya lucu lah. Kayak gitu. Itu menurut saya sama nggak sih? Oh iya, cara penulisan mungkin mirip-mirip sih sama yang Mas Dio bilang tadi untuk paling kalau kasarannya itu adalah dibagi dua aja kertasnya. Dibagi dua, sisi kiri itu adalah setup. Setup itu adalah kasarannya itu yang tidak lucunya. Ada punchline di sebelah kanan, itu bagian nih lucunya. Jadi setup itu adalah pengantar menuju punchline lah gitu anggapannya. Gimana kita bercerita dibelokin lah di punchline gitu. Hal titik kejutnya di punchline. Sesimpel itu sebenarnya penulisan. Cuma kalau dibedah lagi terlebih dahulu itu makanya susah kalau kita masukin untuk komik. Anggapan ada yang baru datang nih, baru mau daftar komik gitu di Stand Up Indo Lombok, mau ini gitu, mau gabung. Nah, kita tuh biasanya nggak langsung kasih teori, nggak langsung kasih teori karena pusing gitu, karena ternyata ada ini, ada itu. Nah gitu. Itu yang orang nggak tahu tuh, ternyata memang ada teorinya, ada tulisannya. Iya makanya kalau mau gabung stand up comedy sebenarnya simple yang kayak datang pas open mic. Datang nyoba ada panggung itu langsung praktek nanti di situ ketemunya yang kayak bener nggak nih saya nyoba ini gitu, bener nggak sih saya nyoba seni ini gitu, seni stand up comedy ini. Kalau misalnya merasa ternyata nggak lucu gitu, saya di tongkrongan aja, ada yang kicap, ada yang kayak nggak jadilah. Iya kan ada nih yang komedi tongkrongan nih. Benar, bisa masuk ke situ semua. Iya, nggak semua sih mas, nggak semua di tongkrongan itu ini gitu bisa oke pas di atas panggung, karena di tongkrongan kan ada pergumpul bareng-bareng gitu, ada timpalan segala macam. Kalau stand up comedy udah di atas panggung sendiri terus ngelucu, terus ternyata lucunya buat diri sendiri, ternyata lucunya itu untuk dirinya sendiri aja gitu. Udah zong itu selesai, udah itu kayak ada yang orang itu jadi dua gitu pandangannya. Ada satu yang nyerah kayak berarti emang bukan di sini anak saya gitu. Oke.
Saya nggak masalahin itu, ya udah emang ini sepeda fiksi aja udah komunitasnya. Mungkin bisa gitu ya gitu. Saya dong fiksi. Misalnya gitu nggak apa-apa, oke gitu. Atau misalnya ada yang penasaran terkait yang stand up comedy ini gitu. Oh ternyata ada ilmunya, akhirnya didalamin kayak gitu. Nah sih itu dia. cara nulisnya. Contohnya misalnya kayak gini nih. Saya mau gabung nih Oke. di stand up Indo Lombok misalnya. Nah caranya apakah memang caranya kayak gitu? Kayak misalnya ya udah kamu open mic aja dulu. Iya biasanya ini malah pakai daftar uang pendaftaran gitu. Iya. Bayar uang listrik setiap bulan. Ke ketuanya. Iya. Ini malah suruhan dari stand up Indo payungnya stand up Indo di Jakarta gitu. Biasanya di Bekasi contohnya itu open mic itu 10 kali bahkan. 10 kali dulu baru masuk grup, baru di situ kalau misalnya mau didalemin ya udah ayo baru dicekoki teknik-tekniknya. 10 kali open mic. Tanpa tahu teori berarti? Benar, tanpa tahu teori itu 10 kali udah open mic itu. Bentuk keyakinannya dia di seni ini gitu. Kalau nggak lucu dong kena mental berarti. Makanya mau nggak mau kalau di sana, kalau di kita ya 3 kali. Kalau di stand up Indo Lombok biasanya kalau mau gabung ya udah 3 kali open mic. Nanti bakalan setelah open mic selanjutnya baru di situ diajarin. Oh cara nulis tuh kayak gini, ternyata ada tekniknya kayak kalau saya nih cara nulis saya itu adalah mapping. Mapping oke. Misalnya bahas podcast. Misalnya bahas lampu ini misalnya lampu Godox atau apa gitu mereknya misalnya gitu kan kayak diturunin lampu ini dia kenapa terus ada enggak pengalaman pribadi terhadap lampu ini gitu pengalaman pribadi segala macam gitu di mapping gitu di mapping semakin banyak mappingnya tuh semakin bagus karena poin-poinnya itu kan semakin dapat nih. Nah baru setelah nulis saya di situ baru saya taruh teknik di bawahnya ada impersonate bahasa Indonesia sih bikin bahasa Indonesia impersonate personifikasi hiperbola terus ada dualisme ada sinonim ada antonim terus ada A plus B sama dengan AB kayak gitu-gitulah tekniknya sebenarnya banyak ya ternyata ya banyak ada analogi kayak gitu-gitu. Nah itu yang dimana challenge buat saya teknik ini ada rule of three juga saya tulis dulu enggak saya tulis semuanya saya tulis beberapa teknik yang saya tuh ngebuat materi kayak ngerumusin matematika gitu loh. Kayak penasaran gitu. Bisa nggak sih saya masukin teknik ini ke dalam joke saya gitu. Misalnya kayak gitu. Oh ternyata bisa nih kayaknya nih teknik AB nih masuk ke dalam teknik ini kayak gitu-gitu. Saya juga ngeliat juga teknik-teknik yang kayak gini dari YouTube juga sih sebenarnya dari dua. Di YouTube udah ada ya? Udah ada banyak dari Raditya Dika. Yang Raditya Dika itu adalah tekniknya itu paling dasar adalah untuk cepat itu di kompetisi dipakai 3 mantra. Jadi kita harus tahu mengenal diri sendiri. Misalnya saya pemarah. Misalnya saya pemarah terus pelit sama kerjaan apa misalnya tukang tidur atau misalnya pengangguran atau apa. Misalnya dikasih tema percintaan. Gimana orang dari 3 itu diracik itu. Minimal 2 sudah. Gimana orang yang pemarah terus tukang tidur ngelihat percintaan ini kayak gitu misalnya atau penyiar misalnya atau misalnya kayak Mas Dio penyiar gitu gimana ngelihat Mas Dio ini pemarah terus penyiar ngelihat masalah tema percintaan ini kayak gitu-gitu kalau Raditya Dika itu gambaran biar cepat nemuin keresahannya di situ. Iya gitu. Tapi kalau kayak Ridwan Remin itu diajarin yang kayak tadi itu yang saya ulik yang Ridwan Remin kalau saya cara nulisnya mapping dulu taruhin teknik baru nulis di Word, pindah ke Word dia biasanya. Baru bagi 2 gitu. Baru bagi 2 yang dimana setup itu misalnya 3 baris nih. Kalau bisa punchline di sebelah kanan tuh jangan 1 baris. Itu pasti nggak balance dia. Harus ada 3 baris juga minimal. Jadi setup 3 baris, punchline harus 3 baris. Kalau bisa 5 baris tuh. Biar lucunya itu lebih banyak gitu. Gitu sih simpelnya yang saya ngejelasin untuk cara menulis kayak gitu sih Mas Dio. Kayak misalnya gini nih. Indra Frimawan deh. Ini kan komedi berat kan kalau nggak semua orang bisa terima. Komedi mikir kan? Iya. Nggak semua orang. Itu penulisannya kayak gimana? Kalau katanya Indra Frimawan kan dia jenis stand up-nya tuh one liner namanya. Satu one liner tuh jadinya 1 kata set up, 1 kata lucunya gitu. Anggapan kasarannya kayak gitu. Nah kalau si Indra Frimawan itu ada sih pernah dia buat konten waktu sama Rigen apa itu cara nulisnya dia tuh di set up-nya dia bentuk. Jadi setup punchline itu diibaratkan kalau kata Ari Kriting itu kayak jebakan. Kayak jebakan. Dia punchline ini jadi jebakan. Setupnya ini jadi gimana orang terjebak dalam jebakan itu gitu. Kalau dia
tipis dia anunya menuju jebakannya itu jadi ketebak dia gitu. Oh, oke. Ya, walaupun sedalam apa dia jebakannya itu, tapi kalau dia tipis cepat gitu, cepat ketemu jadinya. Nah, dia harus balance gitu. Harus seimbang lah gitu. Harus seimbang di mana panjang menuju jebakan itu sama bentuk jebakannya kayak gitu. Nah, Indra Primawan ini dia bagusnya itu dalam gimana supaya orang menuju jebakannya itu. Saya penasaran karena gini. Hampir enggak pernah atau mungkin memang enggak, saya enggak pernah ngelihat dari stand up Indo Lombok bisa sampai nasional. Si Zayan Kaisar itu nyoba ke Bali. Ada audisi di Bali. Nyoba di sana dapat silver ticket. Oke. Ya, dapat silver ticket. Itu udah kayak saya senang banget gitu. Wih, muda-muda gitu. Iya. Akhirnya dia bawain materi yang kayak gitu terus di depan bapak-bapak kan. Bapak-bapaknya diem semua. Iya. Ini kapan sesi makannya sih gitu. 10 menit podcast.